Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih karakteristik negara berkembang? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Galih Muniwibowo, yang kedua ada Ninik Faikotul Jannah, yang ketiga ada Nur Maulina Maftuha, yang keempat ada Muhammad Zaki Asman, yang kelima ada Ariana Salma Rusda, dan yang terakhir ada Siti Halimatus. Nah, kami akan menjelaskan mengenai karakteristik dan juga ciri-ciri dari negara berkembang. Tetap stay tune ya teman-teman. Kira-kira kalian tahu nggak ya, apa sih negara berkembang itu? Pengertian negara berkembang. Menurut Aristoteles, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan bangsa. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Hingga saat ini, tidak ada definisi tetap mengenai negara berkembang yang diakui secara internasional. Sebab, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di setiap negara. Serta beberapa negara memiliki standar hidup rata-rata yang cukup tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri negara berkembang. Berdasarkan aspek ekonomi, ada 5 ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah. Menurut data dari World Bank, negara dengan pendapatan per kapita rendah dapat diukur berdasarkan pendapatan per kapita di bawah 975 US dollar per tahun. Yang kedua, impor lebih besar dibandingkan ekspor. Mengapa impor lebih besar dibandingkan ekspor? Hal ini dikarenakan rendahnya pengelolaan SDA dan SDM di negara berkembang. Yang ketiga, tingginya jumlah pengangguran. Seiring dengan meningkatnya angka kelahiran, persentase kerja pun mengalami hal yang sama. Akibatnya, negara gagal menyediakan lapangan kerja yang memang layak dan dibutuhkan untuk menampung jumlah pengangguran yang melebihi batas kapasitas. Yang keempat, tingginya angka korupsi. Di sebagian besar negara berkembang, tingkat korupsi yang terjadi masih dapat dikatakan tinggi sehingga berpengaruh terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada sektor primer yang menjadi andalan utama. Ciri dari negara berkembang yang paling menonjol adalah cara mereka dalam mengendalikan sektor primer sebagai sumber penghasilan utama, yang umumnya berasal dari olahan sumber daya alam. Sebagian besar penduduk negara berkembang memiliki mata pencarian seperti nelayan ataupun petani. Selanjutnya berdasarkan aspek demografi, yaitu yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang menjadi penyebab mengapa laju pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu adanya angka kelahiran yang terlalu tinggi dan juga tidak sebanding dengan angka kepantiannya. Nah, selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai keluarga berencana juga turut menjadi sumber tingginya laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi pendapatan per kapita di suatu negara, terutama negara berkembang. Tingkat ekonomi yang tergolong rendah juga turut menyumbang kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Belum lagi para orang tua yang masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Yang terakhir ada penguasaan iptek rendah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di negara berkembang turut berimbas pada penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal ini merupakan akibat terlalu banyaknya masalah yang terjadi sehingga pemerintah kurang fokus dalam mengembangkan minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada indikator negara berkembang. Ada 8 indikator negara tersebut dapat dikatakan negara berkembang. Yang pertama ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Di negara berkembang dapat dikatakan masih rendah, yaitu umumnya kurang dari 0,85. Yang kedua ada angka harapan hidup. Di negara berkembang juga dapat dikatakan masih rendah, yaitu umumnya kurang dari 80 tahun. Yang ketiga ada rata-rata lama sekolah. Di negara berkembang juga dapat dikatakan masih rendah, umumnya kurang dari 10 tahun. Kemudian yang keempat ada kemampuan belanja. Di negara berkembang juga dapat dikatakan masih rendah, yaitu umumnya kurang dari 30.000 US dollar per tahun. Kemudian yang kelima ada dominasi sektor mata pencarian.
Di negara berkembang ada di sektor pertanian. Kemudian yang keenam, ada dominasi produk nasional. Di negara berkembang ada produk pertanian. Kemudian indikator yang ketujuh, ada dominasi produk ekspor. Di negara berkembang itu ada bahan mentah. Dan yang terakhir ada tingkat pengangguran. Di negara berkembang dapat dikatakan tingkat penganggurannya masih dibilang tinggi. Selanjutnya ada contoh negara berkembang. Ada daftar negara berkembang di berbagai benua, yaitu diantaranya ada benua Asia, yaitu ada negara Indonesia, India, Filipina, Cina, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar negara berkembang di benua Afrika. Ada Maroko, Mesir, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar negara berkembang di benua Amerika, yaitu ada Jamaika, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar negara berkembang di benua Eropa, yaitu ada negara Romania, Rusia, Serbia, Turki, Ukraina, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada di benua Australia, yaitu ada negara Fiji, Kepulauan Marshall, Kepulauan Salomon, Kiribati, Nauru, dan lain sebagainya. Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!